Kita akan membahasnya bersama pakar hukum tata negara, Margarito Kamis. Pak Margarito, terima kasih bersama kami. Ada apa ini di ruang sidang yang mulia yang terhormat tiba-tiba rusuh? Ini yang boleh dibilang begini. Ini pertama dalam sejarah MK dan pertama pula dalam ini pertama untuk yang kedua sebenarnya. Pertama untuk yang kedua? Ya, pertama kehebohan pertama adalah Akil. Oke. Pertama kedua ya ini. Masalahnya objeknya sama. Sama gitu ya, kan? Mahkamah Konstitusi semua gitu. Iya. Tapi apakah ini membuktikan bahwa citra Mahkamah Konstitusi ini sekarang memang sampai pada titik nadir? Tidak, saya kira tidak. Sebab soal-soal yang kayak begini sebenarnya sudah terjadi ya, walaupun tidak dalam ruangan Mahkamah Konstitusi begitu ya, tapi potensi-potensi ini sudah terjadi. Yeah. Anda tahu beberapa waktu lalu memang bukan di ruang sidang, tetapi di depan sidang, di depan ruang sidang, di depan gedung itu, kan orang baku tikam di dalam gitu. Lalu kemudian sudah beberapa lah yang terjadi gitu. Nah yang saya bilang adalah sebenarnya ini merupakan kombinasi dari memori orang terhadap Akil kemarin itu, putusan-putusan sebelumnya yang sekarang juga disengketakan gitu, yang tidak puas dan segala macam, ditambah dengan ya faktor. Tapi sudah klimaks belum ini? Nah, saya kira ini klimaks memang. Kalau ini klimaks artinya ada momentum atau kesempatan bagi MK untuk memulihkan citra mereka dong. Ya iya, jadi saya mengatakan begini, ini adalah perpaduan dari memori terhadap masa lalu, memori dari itu dan kelemahan atau kelengahan antisipasi pengelolaan keamanan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi Pak Margarito, sebab potensi-potensi seperti ini sebenarnya sudah terjadi banyak gitu ya. Banyak sekali pilkada Maluku Utara, pilkada Papua, pilkada NTB dan beberapa itu termasuk pilkada Surabaya beberapa waktu lalu. Itu luar biasa potensinya. Tetapi memang karena antisipasi dan pengelolaannya luar biasa, tidak bisa. Masalahnya begini Pak Margarito, apakah patut disayangkan ketika masyarakat, komponen masyarakat sipil berani melampiaskan kemarahannya dalam ruang sidang yang seharusnya kalau kita bicara etika kan tidak boleh dilakukan. Semarah-marahnya mereka harusnya kan ya, tapi Bung, ini berbeda lah begitu ya. Saya kira psikologis mereka, Anda bayangkan kalau sudah dari Ambon sana atau dari Ternate sana atau dari Papua sana dengan di kepala ini gua sudah habis-habisan ini. Terus sampai di sini menemukan kenyataan yang lain pasti yang habis-habisan bukan cuma mereka yang mengamuk kan, tapi calonnya juga habis-habisan. Artinya ada janji-janji yang diberikan kepada orang yang mengamuk ini. Tingkat militansinya cukup tinggi sekali saya lihat di gambar. Biasa tidak juga. Kalau kita ikuti, saya biasa juga mengikuti pilkada-pilkada begitu ya. Memang ada orang yang memang punya militansi itu luar biasa tanpa ada janji-janji, tanpa disuruh dan macam-macam gitu. Ada apa cinta, rindu dan segala macam dan menganggap bahwa orang yang didukung itu luar biasa. Nah, misalnya 3 minggu yang lalu ya dalam satu pilkada saya menjadi saksi ahli gitu ya di Mahkamah Konstitusi ini. Anda tahu begitu saya keluar dari Mahkamah Konstitusi dan saya ditodong gitu. Anda bilang dong siapa yang menang dong? Saya bilang nggak bisa dong. Masa saya bilang siapa yang menang gitu? Yang menang tidak boleh berpihak. Nggak bisa saya bilang. Saya tidak. Setelah saya menyampaikan kesaksian saya begitu ya, saya keluar dan salah satu kubu yang mengajukan saya sebagai saksi ahli itu pendukung-pendukungnya berkerumun kepada saya dan mengatakan bilang dong siapa yang menang yang akan menang ini. Saya bilang nggak bisa. Oke, artinya itu mencerminkan tingkat wawasan masyarakat hukum belum seperti yang diharapkan. Tapi Anda tidak memberikan sikap permisif kan terhadap aksi mereka kan? Ini tidak bisa. Ini sama sekali tidak bisa. Artinya harus ada tindakan tegas. Oh iya, bukan hanya di Mahkamah Konstitusi, tapi di lembaga negara apapun itu tidak bisa dilakukan. Lembaga negara apapun itu tidak bisa dilakukan begitu ya. Nah karena itu memang saya mesti pesankan kepada Pak Hamdan ini ya dan 8 hakim konstitusi yang ada di sana itu untuk memastikan kepada kita bahwa mereka tidak lagi lengah dalam mengelola lingkungan, bukan cuma dalam sidang tapi lingkungan Mahkamah Konstitusi itu. Berkoordinasilah dengan pihak-pihak yang memang difungsikan untuk mengelola keamanan kita. Oleh karena Pak Hamdan sendiri saya kira tidak. Lalu kemudian ya, mengapa? Ini penting dilakukan oleh karena kalau Anda sering-sering sana ke Mahkamah Konstitusi, pengelolaan di luar ruang sidang itu tidak seperti heboh seperti yang dibayangkan orang Mahkamah itu akan begini. Enggak, orang bisa lalu-lalang masuk kok. Memang ada X-ray ya masuk ke dalam ruang untuk naik ke atas ke lantai 2 dan lantai 4 itu ya. Tetapi di luar itu enggak ada. Bebas saja begitu. Nah biasanya dalam beberapa putusan kemarin atau dalam beberapa sidang kemarin yang potensi eksplosifnya luar biasa besar itu kita melihat gitu pengamanan polisi terutama begitu ya berkeliaran di luar-luar termasuk intel-intelnya luar biasa. Ini kan juga banyak polisi sebenarnya mengamankan sidang, tapi dalam rekaman gambar yang kita tayangkan tidak satupun polisi melakukan aksi tindakan misalnya menangkap, memegang atau menggiring pelaku
kerusakan itu. Saya tidak bisa mengatakan apakah polisi lengah atau polisi sengaja membiarkan lalai atau enggak, tapi saya kira tadi kan kita jelas sudah beberapa yang ditangkap gitu Iya, ya. iya, ada 5 orang yang akhirnya diperiksa. Kemudian kan ada juga punya video dong. Iya. Polisi punya video Jadi artinya polisi lebih mementingkan untuk merekam kejadian itu sebagai alat bukti. Saya kira mereka inilah taktik mereka dalam mengelola agar pengelolaan atau tindakan yang mereka ambil itu tidak justru membuat lebih parah. Ini gitu taktik bukannya jebakan. Boleh jadi. Oke, artinya kalau itu dilakukan bisa nggak akan Boleh menjadi jadi presiden? karena sebentar nanti kan mereka akan buka itu Iya, apa iya, itu barang CCTV, bukti, ada ini dan segala macam dan akan ketahuan gitu. Betul. Siapa angkat apa, siapa bikin apa dan segala macam Iya. akan ketahuan gitu Iya. kan. Mukanya kayak apa akan ketahuan semuanya. Bukan tak mungkin Oke, gitu. Pak Margarito, ini kan pasti akan sidang dilakukan. Iya. Tapi dari kacamata profesional Anda, kalau melihat kemarahan pendukung calon gubernur yang Iya. tidak jadi Iya. masuk putaran berikutnya Iya. ini, wajarkah mereka sampai harus melakukan aksi pengerusakan seperti itu? Kita tidak bisa toleransi gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan ini wajar, tetapi Artinya dari perspektif manapun tidak ya, bisa kita tidak ada dapat, kita pengertian tidak dapat terhadap aksi mengatakan mereka. bahwa ini wajar begitu ya. Iya, Tetapi toh pada akhirnya kita melihat sistem bekerja, ada orang yang sudah diambil begitu dan saya kira polisi juga akan terus memastikan bahwa hukum dan mereka dapat diandalkan untuk menegakkan hukum. Iya, Saya kira itu yang akan dilakukan Kita oleh masih polisi. bisa percaya pada lembaga hukum kita? Kita tidak punya pilihan lain kecuali harus memberikan kepercayaan kepada mereka. Oke, baik. Pak Margarito Kamis, terima kasih bersama kami. Sampai ketemu, Pak.